Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui secara bersama-sama. Di zaman saat ini, di zaman sekarang ini, pada hari ini, dakwah itu tidak lagi hanya berlangsung di mimbar masjid ataupun lewat majelis taklim. Ia bisa hadir di layar ponsel, mengalir di beranda media sosial kita, ataupun seiring kali sampai ke hati manusia melalui kata-kata singkat, ataupun caption, video pendek, ataupun unggahan yang ternilai sederhana. Media sosial saat ini telah menjadi ruang baru bagi para penyampai nilai-nilai Islam, namun ruang ini juga penuh dengan kebisingan, emosi, perdebatan, bahkan terjadi kesalahpahaman. Karena itu, dalam Al-Quran, memberikan tuntunan agar dakwah tetap berjalan dengan cara yang bijak, menenangkan, dan juga tetap bertanggung jawab. Salah satu ayat yang paling sering dijadikan dasar dalam memahami berdakwah adalah firman Allah yang tercantum pada surat An-Nahl ayat 125. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmat wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Secara tafsir, ayat ini menegaskan bahwasannya dakwah itu bukan hanya sekedar menyampaikan pesan atau menyampaikan kebenaran, tetapi juga memperhatikan bagaimana cara penyampaian disampaikan ketika kita berdakwah. Hikmah itu berarti kita harus bijaksana atau kebijaksanaan, yakni mampu membaca situasi, suasana, keadaan, dan juga memahami kondisi dari para mad'u kita. Dan juga tidak lupa untuk memilih kata-kata yang tepat, kata-kata yang mudah dicerna dan mudah dipahami oleh para audiens atau mad'u kita. Mau'izah hasanah adalah nasihat yang lembut, menyentuh hati, dan juga tidak menghakimi. Bahkan ketika terjadi perbedaan atau perselisihan karena perbedaan pendapat, Al-Quran mengajarkan agar dilakukan dengan cara yang paling baik, bukan dengan emosi atau caci makian satu sama lain. Jika dikaitkan dengan konsep dakwah di media sosial, ayat ini tuh berbicara mengenai etika komunikasi dakwah. Media sosial seringkali membuat orang mudah bereaksi, mudah mengomentari, dan mudah juga saling menyalahkan satu sama lain. Dalam ayat ini seolah mengingatkan bahwasannya seorang da'i ataupun da'iyah ataupun bagi siapapun yang menyampaikan pesan Islam ataupun berdakwah harus tetap dengan prinsipnya, yaitu tenang, santun, bijaksana, meskipun berdakwah hanya melalui caption, unggahan dari video-video pendek atau video singkat, kemudian juga dari komentar. Nah, relevansi pada saat ini dalam ayat ini itu sangat kuat. Mengingat di tengah budaya viral dan debat secara terbuka di media sosial untuk saat ini, seorang muslim seperti kita dituntut untuk tidak asal bicara, tidak asal menyampaikan, dan juga tidak memaksakan kebenaran dengan cara yang tidak benar, dengan nada yang kasar, tidak menjadikan dakwah itu sebagai ajang merasa paling benar atau saling memperkuat argumen satu sama lain. Bersikap sesuai ayat ini tuh berarti menyampaikan pesan Islam atau berdakwah dengan gaya dan bahasa yang ramah, dengan gaya yang seharusnya, tidak provokatif, serta mengedepankan akhlak sebelum argumen. Nah, hikmah yang dapat diambil dari ayat ini itu adalah bahwasannya keindahan Islam itu seringkali terlihat dari cara menyampaikannya. Padahal dakwah yang lembut lebih berpeluang diterima dibanding dakwah yang dikemukakan secara keras, secara memaksa, apalagi di ruang publik seperti saat ini, era digital yang sangat sensitif. Nah, selain cara berdakwah itu, Al-Quran juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menerima dan menyebarkan informasi yang sangat relevan dengan media kita, media sosial. Hal ini dijelaskan di dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu inzakum fasikum binaba'il fatabayyuna an tusibu qauman bijahalah fatusibuhu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang yang beriman, jika datang kepadamu secara fasik orang fasik yang membawa suatu berita, maka telitilah dari segi kebenarannya agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum karena ketidaktahuan yang akhirnya kamu menyesali hal itu. Dalam tafsirnya, ayat ini mengajarkan prinsip tabayun, yaitu klarifikasi dan kehati-hatian sebelum mempercayai atau bahkan sampai menyebarkan informasi yang kita terima. Jika kita kaitkan dengan dakwah di media sosial seperti saat ini, ayat ini itu berbicara mengenai validitas tentang kebenaran suatu informasi atau bahayanya dari hoax
Tidak semua konten yang memang berlabel Islami itu benar-benar sesuai dengan nilai Islam ataupun syariat Islam. Nah, dalam ayat ini itu menegaskan bahwa menyebarkan informasi agama tanpa memastikan kebenarannya seperti apa dan bagaimana itu dapat berujung pada kesesatan, perdebatan satu sama lain karena terjadi konflik, juga fitnah. Nah, kontekstualisasi ayat ini tuh sangat-sangat relevan pada saat, pada era digital saat ini, karena mengingat kita adalah seorang muslim yang memang seharusnya itu tidak mudah membagikan ataupun membagikan hal-hal yang memang berdampak ke depannya, seperti halnya potongan-potongan ceramah, kutipan-kutipan ayat Al-Quran yang memang tidak jelas sumbernya, yang diubah-ubah, ditambahkan, dikurangkan, dan juga mengenai isu-isu keagamaan yang memang bernilai sensitif tanpa memastikan sumbernya dan konteksnya seperti apa. Nah, mengacu pada ayat ini, bersikap seperti ayat ini, sama halnya seperti kita menahan diri, berpikir sebelum membagikan suatu informasi yang kita temui ataupun kita dapati. Dan juga kita menyadari bahwasanya setiap unggahan, memiliki dampak untuk kedepannya, baik itu dampak baik ataupun dampak buruk. Nah, dari hikmah yang bisa kita ambil dari ayat ini tuh, bahwa, diam karena, berhati-hati itu lebih baik ya dibanding berbicara yang menyesatkan atau berbicara tanpa, dasar ataupun pondasi yang kuat dan benar gitu. Nah, dalam dakwah digital, tanggung jawab moral itu nggak hanya terletak pada apa yang disampaikan oleh seorang dai ataupun daiyahnya, tetapi juga pada apa yang mereka sebarkan juga. Nah, melalui dua ayat di atas, Al-Quran itu memberikan pondasi yang memang kuat bahwa dakwah di media sosial itu harus dibangun di atas kebijaksanaan dan juga selalu mengedepankan prinsip dai ataupun daiyah, yaitu berbicara dengan sopan santun dan kehati-hatian dalam menyebarkan informasi. Kemudian inilah esensi dakwah yang relevan sepanjang zaman, dengan mengajak, dengan akhlak dan juga menyampaikan kebenaran dengan tanggung jawab. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.